Selamat datang kembali di kelas Bu Asih. Kelas yang seru dan asik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat belajar walaupun kondisi sesulit apapun. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya selama kita mau berusaha. Baik, hari ini kita akan belajar bersama mengenai bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Dan berapa saja bilangan prima antara 1 sampai 20? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensinya adalah menjelaskan bilangan prima dan mengidentifikasi bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima itu? Ingatkah kamu dalam matematika ada yang disebut dengan bilangan asli? Bilangan asli itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang dimulai dengan angka 1. Nah, di antara bilangan-bilangan asli ada yang disebut bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang faktor pembaginya hanya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 7, 11, dan 13. Baik, mari kita cari tahu berapa saja bilangan prima antara 1 sampai 21 dengan membuktikannya. Kita mulai dari bilangan yang paling kecil, bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. 1 dapat kita hasilkan hanya dari perkalian 1 kali 1 saja, bukan? Karena itu, faktor pembagi dari bilangan 1 hanya ada 1. Jadi, 1 tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai bilangan prima. Karena bilangan prima adalah bilangan yang faktor pembaginya ada 2. Sedangkan 1, faktor pembaginya hanya ada 1 bilangan saja. Nah, karena itu 1 bukan bilangan prima. Bagaimana dengan 2? 2 bisa kita dapatkan dari perkalian 2 kali 1. Adakah perkalian bilangan lain yang menghasilkan angka 2? Tidak ada. 2 faktor pembaginya hanya 2, yaitu bilangan itu sendiri, dan 1. Jadi, 2 memenuhi syarat untuk disebut sebagai bilangan prima. Kita coba bilangan yang lebih besar, yaitu 3. Perkalian bilangan berapa saja yang dapat menghasilkan angka 3? Iya benar, hanya 1 kali 3 atau 3 kali 1. Jadi faktor pembagi dari bilangan 3 adalah 3, yaitu bilangan itu sendiri, dan 1. Karena itu 3 juga termasuk bilangan prima. Oke, kita coba dengan bilangan asli yang lebih besar lagi, yaitu 4. 4 dapat dihasilkan dari perkalian berapa dan berapa coba? Iya betul, 4 bisa dihasilkan dari perkalian antara 4 kali 1 dan 2 kali 2. Jadi faktor pembagi dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Karena itu 4 tidak memenuhi syarat untuk disebut bilangan prima karena faktor pembaginya lebih dari 2. Ada 4 ya, faktor pembagi dari bilangan 4, jadi tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai bilangan prima. Selanjutnya kita coba bilangan 5. 5, faktor pembaginya berapa saja? Iya betul, 5 bisa dihasilkan dari perkalian 1 kali 5 atau 5 kali 1 saja. Jadi faktor pembagi bilangan 5 hanya bilangan itu sendiri dan 1. Maka dari itu 5 termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan 6? Perkalian berapa saja yang menghasilkan angka 6? Iya betul.
6 kali 1, dan 3 kali 2. Jadi, faktor pembagi 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Karena itu, 6 tidak termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan bilangan yang lebih besar, yaitu 7? Perkalian berapa saja yang menghasilkan angka 7? Iya, betul. Hanya 7 kali 1 atau 1 kali 7. Jadi faktor pembagi dari 7 hanya bilangan itu sendiri dan 1. Karena itu 7 termasuk bilangan prima. Selanjutnya 8, bilangan asli yang lainnya, bisa dihasilkan dari perkalian 8 kali 1. Adakah perkalian bilangan lain yang menghasilkan 8? Betul, 2 kali 4 atau 4 kali 2. Jadi faktor pembagi dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi faktor pembaginya lebih dari 2. Maka dari itu 8 tidak termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan 9? 9 dihasilkan dari perkalian 9 kali 1. Dan berapa hayo? Iya, betul, 3 kali 3. Jadi faktor pembagi dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Ada berapa faktor pembaginya? Ada 3. Jadi 9 tidak termasuk bilangan prima karena faktor pembaginya lebih dari 2. Ya, kita coba dengan bilangan yang lain, yaitu 10. 10 bisa dihasilkan dari 1 kali 10. Selain itu juga bisa dihasilkan dari 2 kali 5 atau 5 kali 2. Karena itu faktor pembagi dari 10 lebih dari 2. Faktor pembaginya ada 1, 2, 5, dan 10. Dan 10 ini tidak termasuk bilangan prima. Kemudian kita coba dengan bilangan 11. 11 bisa kita hasilkan dari 1 kali 11. Adakah perkalian lain yang menghasilkan 11? Iya, tidak ada. Jadi faktor pembaginya hanya ada 2, yaitu 11, bilangan itu sendiri, dan 1. Karena itu 11 termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan 12? 12 bisa dihasilkan dari 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Karena itu 12 tidak termasuk bilangan prima. Faktor pembaginya saja ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka 12 tidak termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan 13? 13 pasti bisa dihasilkan dari 13 kali 1 atau 1 kali 13. Adakah perkalian lain yang menghasilkan 13? Tidak. Karena itu 13 juga termasuk bilangan prima. Karena faktor pembaginya hanya bilangan itu sendiri, yaitu 13 dan 1. Bagaimana dengan 14? Perkalian berapa saja yang menghasilkan angka 14? Iya, betul. 1 kali 14 dan 2 kali 7. Karena itu 14 tidak termasuk bilangan prima karena faktor pembaginya lebih dari 2. Ada berapa saja tadi? Ada 1, 2, 7, dan 14. Oke, kita coba angka yang lebih besar, yaitu 15. 15 bisa dihasilkan dari, betul, 1 kali 15. Berapa lagi? Iya, 3 kali 5 atau 5 kali 3. Jadi faktor pembaginya adalah 1, 3, 5, dan 15. Lebih dari 2 kan? Karena itu 15 tidak termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan angka yang lebih besar, yaitu 16? 16 bisa dihasilkan dari perkalian 1 kali 16, kemudian 2 kali 8,
Dan betul, 4 kali 4. Jadi faktor pembagi dari 16 ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Karena itu 16 tidak termasuk bilangan prima. Kita coba dengan angka 17. Perkalian berapa saja yang menghasilkan 17? Ya, betul. Hanya 1 kali 17. Jadi faktor pembaginya hanya ada 2, yaitu 17, bilangan itu sendiri, dan 1. Karena itu 17 termasuk bilangan prima. Kalau 18, apakah termasuk bilangan prima? Kemungkinan tidak. Karena 18 bisa dihasilkan dari 1 kali 18 atau 18 kali 1. Kemudian bisa juga dari 2 kali 9. Dan juga 3 kali 6. Betul. Nah, faktor pembaginya saja lebih dari 2, yaitu 1, 2, 9, 6, 3, dan 18. Karena itu 18 tidak termasuk bilangan prima. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan 19? 19 bisa dihasilkan dari perkalian 19 kali 1 atau 1 kali 19. Adakah perkalian bilangan lain yang menghasilkan 19? Tidak ada. Faktor pembaginya hanya ada 2, yaitu 19 bilangan itu sendiri dan 1. Karena itu 19 termasuk bilangan prima. Oke, kita sudah hampir selesai menentukan bilangan prima antara 1 sampai 21. Kita tinggal menentukan apakah 20 termasuk bilangan prima? Ya, tidak, karena 20 bisa dihasilkan dari 20 kali 1, juga 2 kali 10 atau 10 kali 2, dan 5 kali 4 atau 4 kali 4. Jadi faktor pembagi dari 20 adalah 1, 2, kemudian 4, 5, 10, dan 20. Jadi 20 tidak termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan 21? Kebanyakan bilangan ganjil termasuk bilangan prima. Apakah 21 juga termasuk bilangan prima? Kita coba. 21 dihasilkan dari 21 kali 1, kemudian bisa juga dihasilkan dari 3 kali 7 atau 7 kali 3. Jadi, apakah 21 termasuk bilangan prima? Bukan, karena faktor pembaginya lebih dari 2 bilangan. 21 memiliki 4 faktor pembagi, jadi tidak termasuk bilangan prima. Mudah bukan menentukan apakah suatu bilangan itu termasuk bilangan prima atau tidak? Iya, karena kita tinggal melihat berapa faktor pembagi yang dimiliki suatu bilangan. Jika suatu bilangan faktor pembaginya hanya ada 2, yaitu bilangan itu sendiri dan 1, maka bilangan tersebut termasuk bilangan prima. Jika tidak, maka bukan bilangan prima. Apakah kalian sudah paham mengenai pengertian bilangan prima? Baik, kita coba ingat kembali bilangan antara 1 sampai 20 tadi, mana saja yang termasuk bilangan prima? Apakah kalian masih ingat? 1, apakah termasuk bilangan prima? Ya, bukan. 1 bukan bilangan prima karena faktor pembaginya hanya ada 1. Sedangkan sebuah bilangan prima, faktor pembaginya harus 2. Bagaimana dengan 2? Apakah 2 termasuk bilangan prima? Iya, betul. 2 termasuk bilangan prima. 3 termasuk bilangan prima tidak? Iya, 3 juga termasuk bilangan prima. Bagaimana dengan 4? Bukan ya, karena 4 memiliki 3 faktor pembagi. Bagaimana dengan 5? Apakah termasuk bilangan prima? Betul, 5 termasuk bilangan prima. 6 termasuk bilangan prima bukan? Iya, bukan. 6 bukan termasuk bilangan prima. Kalau 7? Iya, betul. 7 termasuk bilangan prima. 8?
Tidak, karena 8 selain dihasilkan dari 8 kali 1, juga bisa dihasilkan dari 2 kali 4. Bagaimana dengan 9? 9 juga bukan bilangan prima, karena bisa dihasilkan dari 9 kali 1 dan 3 kali 3. Faktor pembaginya lebih dari 2, jadi tidak termasuk bilangan prima. 10 juga demikian, karena 10 dihasilkan dari 10 kali 1 dan 2 kali 5. 11 apakah termasuk bilangan prima? Iya, betul. 11 juga termasuk bilangan prima. 12 apakah termasuk bilangan prima? Bukan. 12 faktor pembaginya lebih dari 2. Faktor pembagi 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi 12 tidak termasuk bilangan prima. 13 apakah termasuk bilangan prima? Ya, 13 juga termasuk bilangan prima karena 13 hanya bisa dihasilkan dari 13 kali 1. 14 apakah termasuk bilangan prima? Bukan, karena 14 dihasilkan dari 1 kali 14 dan 2 kali 7. Kemudian 15 juga bukan karena dihasilkan dari 15 kali 1 dan 3 kali 5. Bagaimana dengan 16? 16 juga bukan bilangan prima karena dihasilkan dari 16 kali 1. Juga 4 kali 4 dan 2 kali 8. 17? Ya, 17 termasuk bilangan prima karena hanya bisa dihasilkan dari 17 kali 1 sehingga 17 hanya memiliki 2 faktor pembagi. 18 apakah termasuk bilangan prima? Bukan, karena 18 dihasilkan dari 18 kali 1, 6 kali 3, dan 2 kali 9. Betul. Kalau 19, apakah termasuk bilangan prima? Betul, 19 termasuk bilangan prima. Karena hanya memiliki 2 faktor pembagi. 20 juga bukan bilangan prima, bukan? Karena banyak faktor pembaginya. Selain 1 dan 20 itu sendiri. Jadi berapa saja bilangan prima antara 1 sampai 20? Ya, bilangan prima antara 1 sampai 20 terdiri atas 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Di antara semua bilangan prima ternyata hanya ada satu bilangan prima yang genap, yaitu bilangan prima terkecil, yaitu 2. Selain 2, bilangan prima ternyata ganjil semua. Karena semua bilangan yang genap tentu akan bisa habis dibagi 2, bukan? Nah, jadi satu-satunya bilangan prima yang genap hanya 2. Betul. Itu tadi yang kita pelajari kali ini, yaitu tentang pengertian bilangan prima dan bilangan prima antara 1 sampai 20. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu semangat belajar dalam kondisi sesulit apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.